Di saat pertarungannya baru dimulai, resiko saya kena pukul dua pihak. Hai para noise, Jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise. sekarang juga Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, dengerin hanya di aplikasi Noi. Jadi teman-teman, gua itu direhabilitasi, dipilih dengan suara bulat untuk menjadi ketua atau pemimpin, yang mana gua memimpin pada saat itu kurang lebih ada sekitar 30 orang-orang yang memang notabene pecandu narkoba. Nah, gimana bisa sampai gua dipilih menjadi pemimpin? Tapi sebenarnya gua ada satu hal yang pengen gua disclaimer dulu. Sebenarnya kata pemimpin mungkin kurang tepat ya, karena kalau pemimpin kan seolah-olah kayak ada hierarkinya gitu, kayak seolah-olah gue di atas. Mungkin yang lebih tepatnya gue dipilih untuk menjadi pengorganisir. Jadi sebenarnya gue cuma menjadi middleman antara anak-anak dan juga antara petugas rehab saat itu. Jadi sebenarnya fungsi gue sebagai tanda kutip pemimpin adalah untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di sana atau anak-anak yang ada di rumah saat itu, yang harus gue sampaikan kepada petugas rehabilitasi yang ada pada saat itu. Dan fungsi gue sebagai pemimpin adalah untuk bernegosiasi supaya keinginan anak-anak ini bisa terkabul atau tercapai. Sehingga kayaknya saat itu gue dipilih karena kemampuan gua untuk bernegosiasi dan kemampuan public speaking gua. Makanya gue dipilih oleh anak-anak di rehab saat itu untuk mewakili aspirasi yang mereka miliki, yang harus gue sampaikan kepada petugas rehab gitu. Dan apakah itu hal yang menyenangkan untuk menjadi tanda kutip pengorganisir atau pemimpin orang-orang yang ada di rehab? Jawabannya adalah jelas tidak. Karena gini teman-teman, mungkin teman-teman akan merasa bahwa wah gila, Coki keren banget ya jadi tanda kutip pemimpinnya orang-orang rehab. Coki keren banget ya, berarti dia bisa mengorganisir. Nggak, gini. Jadi kenapa pada saat gue ditunjuk jadi pemimpin, gue tuh sebenarnya males awalnya. Karena gini, jadi pemimpin orang yang tanda kutip normal aja sulit. Karena kalau kita jadi pemimpin itu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu udah jadi hakikatnya seorang pemimpin tuh, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan memimpin orang yang tidak punya masalah dengan kecanduan narkoba, itu aja udah menjadi sulit. Karena kan setiap orang punya ego, setiap orang punya emosi dan yang lain-lain. Apalagi memimpin orang-orang yang punya masalah emosional karena kecanduannya terhadap narkoba. So basically apa yang gue lakukan saat itu adalah gue memimpin orang-orang yang secara emosional unstable atau secara emosional tidak stabil. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Kenapa? Karena pada saat gue menjadi orang yang mengorganisir teman-teman ini, gue dipilih untuk menjadi pemimpin. Jadi gini, sebelum gue lanjut ya, gue mau kasih disclaimer dulu. Jadi di tempat rehab gue yang sebelumnya, itu tuh pemimpin tuh biasanya ada pemimpin versi anak-anak, dan ada pemimpin yang ditunjuk langsung dari rehabnya untuk mewakili aspirasi dari anak-anak. Oke? Dan kadang-kadang pemimpin yang ditunjuk anak-anak itu bisa berbeda dengan pemimpin yang ditunjuk sama tempat rehab. Jadi kita samain persepsi dulu. Tapi dalam kasus gua, tempat rehab memilih saya untuk mewakili aspirasi anak-anak, dan anak-anak memilih saya untuk mewakili aspirasi mereka. Jadi memang gua itu dipilih oleh anak-anak dan dipilih oleh tempat rehab karena for whatever reason, untuk alasan apapun yang gua nggak ngerti, gua dianggap bisa menjadi penengah atau bisa menjadi pengorganisir yang netral untuk menyampaikan aspirasi dari anak-anak rehab kepada tempat rehab, dan untuk menyampaikan aspirasi dari tempat rehab ke anak-anak rehab. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Kenapa?
sudah tidak digaji, banyak sekali masalahnya. Dan awalnya yang menempati posisi ini adalah Anji. Jadi sebelum gua, yang menempati posisi ini adalah Anji. Jadi gini, sebenarnya ada hierarki spesifik pada saat kita ngomongin soal yang notabene adalah rehab. Jadi ada istilah-istilahnya, ada kayak misalnya ada chief ini, ada chief itu, terus ada namanya COD, ada namanya bla bla bla, ada banyak lah. Itu tergantung dari berapa banyak orang yang direhab saat itu. Pada saat itu karena yang direhab itu sekitar 30-an, gua menempati posisi yang namanya COD. COD ini adalah koordinator of whatever gitu, gue lupa. Pokoknya gue menempati posisi yang namanya COD. Ini yang ditunjuk sama rehabnya. Gue jadi COD dan sama anak-anak gue juga ditunjuk jadi abang-abangannya gitu. Jadi gue yang mengatur rumah saat itu. Nah. Suka dukanya pada saat gue mengatur rumah saat itu bener-bener susah banget. Karena yang gue pimpin nih adalah orang-orang yang unstable. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, salah satu efek samping dari penggunaan substance yang berlebihan adalah emosi kita tuh tidak stabil. Dan pada saat emosi kita tidak stabil, emosi kita tuh meletup-letup. Jadi kalau emosi kita meletup-meletup, kita tuh cenderung emosional dan cenderung bisa berantem. Jangankan sama yang punya rehab ya. Sama sesama penghuni aja tuh kita bisa berantem gitu. Cok. Lagi berantem. Biasanya kayak gitu kan. Lo tau gak solusi gue kayak gimana? Solusi gue adalah gue samperin, gue liatin dulu mereka berantem, sampai satu ada yang kalah, baru gue masuk. Karena kalau satu udah ada yang kalah, setidaknya resiko gue hanya kena tampol satu pihak. Nah, kalau saya masuk di saat pertarungannya baru dimulai, resiko saya kena pukul dua pihak. Gitu. Jadi lebih baik salah satu dari mereka yang bonyok daripada saya yang bonyok dong. Jadi gue sih logikanya gitu aja. Misalnya, gue ulang lagi ya. Misalnya kayak, Bang Cok, tolong ini ada berantem. Gue turun. Mana? Itu. Oh ya udah, sebentar. Gue bilang gitu. Mereka berantem dulu, tak, udah satu yang menang, baru gue masuk. Itu lebih aman buat gue. Karena waduh, jangki tuh kalau berantem men, gimana ya? Nggak semuanya sih, tapi rata-rata tuh nggak mikir resiko. Udah nggak mikir resiko, dia bisa jadiin apapun yang ada di sekitarnya tuh jadi senjata. Kalau di situ ada batu ya batu. Kalau di situ ada gagang sapu ya gagang sapu gitu. Dan pada saat mereka lagi fokus ke tujuannya, mereka akan fokus ke tujuannya aja. Collateral damage atau damage atau kerusakan lain yang ada di sekitarnya nggak dipikirin. Nah. Itulah beratnya jadi seorang pemimpin gitu. Jadi karena gua harus menengahi pertengkaran-pertengkaran yang hanya dimulai dari nama bapak. Yang aneh tuh adalah buat para jangki nih, kayak mereka tuh kayak gimana ya? Mereka tuh tersinggung kalau nama bapaknya dikata-katain. Kayak seolah-olah mereka menjaga kehormatan keluarganya gitu kan. Kayak, lu jangan ngata-ngatain nama bapak gua dong. Maksud lu apa menghina kehormatan keluarga gua? Tapi kan Anda dengan pakai narkoba, mohon maaf nih. Anda kan dengan pakai narkoba sudah mencoreng kehormatan keluarga Anda dong. Maksud gua kenapa mereka masih care gitu? What the fuck? Maksud gua kayak, ya, tapi itulah realita yang harus gua hadapi, di mana gua dipaksa untuk jadi tanda kutip people person. Dan akhirnya gua paham satu hal. Gua tahu caranya membujuk orang, tapi gua bukan people person. Gua ulang ya. Gua tahu caranya membujuk orang, tapi gua bukan people person. Apa artinya? Secara teori, gue tahu apa yang harus diucapkan untuk membuat orang tuh merasa tenang. Dan gue tahu cara mengatakannya dengan baik, sehingga orang bisa ditenang. Itu kemampuan gue. Tapi untuk follow up-nya dan memaintainnya supaya orang tuh tetap adem, people person-nya nih gue kurang. Kenapa? Karena dari awal memang seperti yang gue bilang tadi, gue tuh memang orang yang individualis. Bahkan kalau misalnya kiamat pun terjadi, banyak orang hanyut, banyak orang meninggal di samping kiri kanan gue, jujur ya, saya tidak peduli gitu. Aslinya tuh sifat gue begitu. Makanya waktu di dalam rehab kemarin,
salah satu hal yang gue pelajarin adalah ya gue diajar dan gue dipaksa lebih tepatnya untuk bertanggung jawab dan untuk memikirkan perasaan orang lain. Setidaknya orang-orang yang di circle terdekat gue gitu. Dan kenapa akhirnya gue jadi into it? Kenapa gue akhirnya menjadi menjalankan peranan gue dengan serius? Kenapa? Karena